merupakan pemain kelahiran Brussels pada tanggal 14 Maret 1995 usia 28 tahun. Adapun nilai pasar Sandy Walsh saat ini sebesar 34,76 miliar rupiah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita pada hari ini terkait dengan daftar skuad Shin Tae-yong ya menentang Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi setelah perhelatan Asian Games yang mana Indonesia hanya sampai ke 16 besar dan kalah kepada Uzbekistan, kini timnas senior di bawah kendalian asuhan Shin Tae-yong dengan fokus kepada kelayakan Piala Dunia 2026. Oke, sekarang ini beralih pula dengan tujuan untuk yang lebih besar. Jadi kualifikasi Piala Dunia 2026, daftar skuad yang akan mewakili Indonesia dalam pertandingan kualifikasi melawan Brunei ini adalah satu lagi momentum konsistennya untuk tim Shin Tae-yong, dan ini harapan baru bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. Selepas ke semua Piala Asia U20, U23 dan juga timnas senior itu lolos ke Asia pada tahun hadapan ini. Jadi Piala Dunia ini target utama pula. Jadi dalam video pada kali ini guys, kita akan menjelajahi, kita akan menelusuri lebih lanjut daftar skuad yang disiapkan oleh Coach Shin Tae-yong untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 menentang Brunei nanti ya. Jadi siapa saja pemain yang akan diturunkan dan bagaimana taktik dan strategi yang akan digunakan oleh Shin Tae-yong dan apa yang diharapkan dari pertandingan ini dalam perjalanan Indonesia menuju kelayakan Piala Dunia ini. Jadi ini kena fokus dalam semua segi, dan juga pemain keturunan, pemain naturalisasi itu perlu dengan tekad kebersamaan bersama pemain lokal untuk meraih kesuksesan di panggung internasional ini. Jadi semoga timnas Indonesia ini berhasil untuk kompetisi yang selanjutnya nih. Jadi yuk guys, kita simak dulu dalam video pada kali ini daripada channel Sahabat Setia Official ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk, tanpa berbasa-basi kita simak video ini. Elken Bagot. Halo guys, balik lagi bareng kami dalam channel Sahabat Setia Official. Oke, Sahabat Setia Official guys, jangan lupa subscribe. Timnas Indonesia U24 asuhan Coach Indra Safri akhirnya harus berpuas diri terhenti di babak 16 besar Asian Games 2023 setelah ditaklukkan oleh timnas Uzbekistan dengan skor 2-0. Dengan performa yang dimiliki timnas U24 di Asian Games 2023 kemarin, publik pun seperti sudah memprediksi akan kegagalan timnas U24 asuhan Coach Indra Safri. Tapi guys, Uzbekistan ini semalam dia menang ya ke atas Arab Saudi. Jadi bermakna Uzbekistan ini satu tim yang sangat kuat sebenarnya, sangat hebat. Semalam menang 2-1 ke atas Arab Saudi, dan sebelum ini Indonesia dikalahkan 2-0. Itu pun di masa tambahan additional time. Jadi maksudnya guys, Indonesia juga sebenarnya dapat menyaingi ya. Arab Saudi pun tidak dapat menyaingi Uzbekistan nih, dan tidak pun sampai ke masa tambahan 2-1 itu. Jadi Indonesia sampai lagi ke masa additional time ataupun masa tambahan. Dan kalau gol daripada Ramadan Sananta itu diambil kira, mungkin keputusan pada hari perlawanan itu akan berubah, dan tidaklah sampai Hugo Samir itu dikenakan kartu merah. Jadi apapun itulah yang telah berlaku, Indonesia kalah 2-0 dan Uzbekistan melaju ke 8 babak besar dan ke 4 babak besar selepas mengalahkan Arab Saudi semalam. Uzbekistan salah satu tim yang hebat ya di Arab ini. Kalau tidak mustahil dia dapat mengalahkan semalam ya Arab Saudi ya. Arab Saudi itu
mengikut rankingnya lagi tinggi dari Uzbekistan nih, dan juga baru-baru kemarin ini Arab Saudi juga masuk dalam Piala Dunia ya. Jadi tidak perlu dipersalahkan terlalu tinggi kritikan kepada Indra Safri ya, sebab dia telah melakukan yang terbaik sebenarnya. Pemain-pemain semua telah melakukan yang terbaik. Karena saja lawan mereka ini sangat kuat, mungkin itu menyebabkan juga mereka sukar sedikit dengan pemain-pemain kedua, pemain cadangan. Sebenarnya bukan pemain-pemain inti pun, itu menyebabkan Indonesia tidak dapat terlalu menyaingi Uzbekistan ini. Oke, kita teruskan. Kit dari Asian Games di Cina kali ini giliran Coach Shin Taeyong yang akan unjuk gigi memperlihatkan skuad dan taktik terbaiknya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung besok, tepatnya pada tanggal 12 dan 17 Oktober mendatang. Oh, 12 dan 17 Oktober ya. Akan berlangsung dengan skema 2 leg, di mana di leg pertama akan berlangsung di Stadion Sriwijaya Di Palembang, kan? Palembang. Sedangkan di pertandingan kedua Jakabaring akan dilangsungkan di Stadion Hasan Bolkiah, Brunei Darussalam. Meskipun skuad Indonesia belum pernah memiliki sejarah kekalahan atas timnas Brunei Darussalam, namun Shin Taeyong tetap akan menurunkan skuad terbaiknya di 2 laga tersebut. mesti kasih turun skuad terbaik. Untuk melatih kekompakan anak Kalau enggak asuhnya bahaya. untuk pagelaran Piala Asia yang juga tak lama lagi akan berlangsung. Nah, berikut ini merupakan daftar prediksi skuad Indonesia yang akan dibawa ini oleh guys, Shin Taeyong daftar di prediksi. ajang kualifikasi Kita Piala tengok Dunia siapa dia. 2026 versus Brunei Darussalam. Kita tengok guys siapa saja ya. Yang pertama ada Nadeo Argawinata dari Borneo Nadio. FC. Ini Nadeo Argawinata merupakan pemain yang bagus memiliki penjaga tinggi gol badan nih. 187 cm dengan posisi Tinggi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Ia merupakan putra kelahiran Kediri pada tanggal 9 Maret 1997 usia 26 tahun. Nadeo Argawinata memiliki nilai transfer sebesar 4,78 miliar rupiah. 4,78 miliar Yang ya. kedua ada nama Hernando Ari Sutaryadi dari Hernando pun Persebaya tidak asing lagi Surabaya. dari Persebaya Hernando ini. Ari Sutaryadi merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 177 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga Tapi gawang. tinggi lagi tadi Dia Nadio merupakan itu kan putra daripada kelahiran ini. Semarang Nadio pada tanggal 27 Februari 2002 usia 21 tahun. Hernando Ari Sutaryadi memiliki nilai transfer sebesar 3,91 miliar rupiah. Cuma Yang mahal lagi ketiga ada tadi nama Nadio. Syahrul Trisna Fadilah dari Persikabo 1973. Oh ini jarang main Syahrul pula nih. Trisna Fadilah Syahrul merupakan Trisna pemain nih. yang memiliki tinggi badan 180 cm Oh ini dengan tinggi ya. posisi utamanya sebagai pemain 180 penjaga cm. gawang. Ia merupakan putra kelahiran Sleman pada tanggal 26 November 1995 usia 27 tahun. Syahrul Ini Trisna 3,4 memiliki nilai transfer sebesar 3,4 miliar rupiah. Selanjutnya di posisi pemain belakang. Yang pertama ada Asnawi Mangku Alam dari Jeonnam Dragons. Asnawi guys. Asnawi Mangku Alam merupakan pemain yang memiliki Kapten. tinggi badan 174 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kanan. Ia merupakan Kita pemain tengok berapa kelahiran nilainya. Makassar pada tanggal 4 November 5,68 miliar. 1999 usia 23 tahun. Asnawi Mangku Alam memiliki nilai transfer sebesar 5,68 miliar rupiah. Kira Yang mahal kedua juga ada lah. nama Sheni Petinama dari Oke, Viking Sheni FK. Patinama. Sheni Petinama merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 180 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kiri. Ia merupakan 180 pemain kelahiran CM. Belanda pada tanggal Oh, ini 11 mahal. Agustus 1998 usia 25 3 tahun. miliar oh. Sheni Petinama memiliki nilai Gila. transfer sebesar 10,43 miliar Muda lagi rupiah. 25 tahun. Yang ketiga ada nama Sandy Walsh dari Sandy KV Walsh. Mechelen. Oke, Sandy Walsh merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kanan. Tinggi juga ini. Ia merupakan 185 pemain kelahiran cm. Brussels pada tanggal 14 Maret ini lagi mahal. 1995 usia 28 tahun. Adapun nilai pasar Sandy Walsh saat ini 34,76 sebesar miliar. 34,76 miliar Gila rupiah. mahal dah Sandy Walsh Yang keempat daripada ada nama Rizky Patinama. Ridho dari Persija Jakarta. Rizky Rizky Ridho Ridho pemain merupakan cukup pemain tenang yang ya. memiliki tinggi badan 183 cm Oh, dengan ini tinggi posisi juga. utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia adalah Bek putra tengah. kelahiran Surabaya pada tanggal 21 November 2001 usia 21 tahun. Adapun Oh, nilai ini pasar muda Rizky Ridho lagi. saat ini mencapai 6,52 miliar rupiah per musim. 6,52.
Yang kelima ada nama Jordi Amat dari Jordi Johor Amat. Darul Oh, Fazil, ini Malaysia. tidak asing lagi Jordi Amat. Jordi Kita Amat tengok merupakan nanti pemain berapa yang nilainya. memiliki tinggi badan 185 Tinggi juga nih cm nilainya ini. dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia Bek adalah tengah. putra kelahiran Barcelona, Barcelona apa dulu Spanyol ya? pada tanggal 21 Maret Wih, 1992 usia 31 tahun. Dia Adapun belum nilai dapat pasar lawan, Jordi Amat saat ini mencapai Sandy Walsh tadi, 15,68 miliar rupiah per 34. musim. Yang keenam ada Yakub Sayuri dari PSM Makassar. Yakob Sayuri ya. Yakub Sayuri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 168 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri. Ia Sayap merupakan pemain dari kelahiran Papua. Kepulauan Yapen, Papua pada tanggal 12 September 1997 usia 26 miliar ya. tahun. Yakub Sayuri memiliki nilai transfer sebesar 3,91 miliar rupiah. Yang ketujuh ada nama Pratama Arhan Oke, dari Pratama Tokyo Arhan Verdy. guys. Oh, ini. Pratama Arhan Kita tengok merupakan nilainya pemain nanti yang berapa. memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kiri. Ia adalah putra kelahiran Blora pada tanggal 21 Desember 2001 usia 21 tahun. miliar guys. Adapun Itu nilai pasar nilainya. Pratama Arhan saat ini adalah 4,78 miliar rupiah per musim. Yang kedelapan ada Elkan Bagot dari Elkan Ipswich Town Bagot. FC. Kita Elkan tengok Bagot nilainya merupakan nanti pemain berapa. yang memiliki tinggi badan 194 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia adalah putra Oh, kelahiran muda lagi, Bangkok 20 pada tahun. tanggal Oh, 23 Oktober 4,35 miliar 2002 ya, usia guys. 20 tahun. Adapun Tinggi nilai lagi pasar Patinama Elkan tuh. Bagot saat ini adalah 4,35 miliar rupiah per musim. Patinama tadi 10 Yang miliar ya. kesembilan ada nama Yance Sayuri dari PSM Oh, ini ya. Makassar. Adik-beradik dengan Yance Yakob Sayuri Sayuri ini. merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 165 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kiri. Bek kiri ya. Ia adalah putra kelahiran Kepulauan Yapen, Papua pada tanggal 22 September 1997 usia 25 tahun. 25 tahun. Adapun nilai pasar Yance Sayuri saat 3,91 ini miliar. mencapai 3,91 miliar rupiah per musim. Selanjutnya di posisi pemain Oke. gelandang. Kita tengok pemain Yang gelandang. pertama ada Ivar Jenner dari Ivar FC Jenner, guys. Utrecht. Ivar Jenner merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 186 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. Ia merupakan pemain kelahiran Utrecht, Belanda pada tanggal 10 Januari 2004 usia 18 5,21 tahun. miliar ya. Adapun nilai pasar Ivar Jenner saat ini adalah Ivar Jenner 5,21 miliar rupiah per musim. Yang kedua ada nama Marcelino Nah, Ferdinand dari Marcelino KMS Ferdinand. Kadensi. Berapa sudah sekarang nilainya? Marcelino Ferdinand merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 176 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Ia merupakan putra kelahiran 19 Jakarta pada tanggal tahun. 9 September Oi, 2004 usia baru 19 tahun. 5,21 Adapun nilai miliar pasar ya. Marcelino Ferdinand Belum saat ini adalah capai 10 miliar. 5,21 miliar rupiah per musim. Yang ketiga ada nama Mark Klok dari Persib Bandung. Oke, Mark Klok Mark merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 177 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. 177 cm. Ia merupakan pemain kelahiran Amsterdam, Belanda pada tanggal Oh, ini 20 tinggi April sedikit. 1993 usia 7,82 miliar. 30 tahun. Mark Klok memiliki nilai transfer sebesar 7,82 miliar rupiah per musim. Yang keempat ada nama Oke, Ricky Kambuaya Ricky Kambuaya. dari Dewa United. Ricky Dewa Kambuaya United, merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 177 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Ia merupakan pemain kelahiran Sorong pada tanggal 5 Mei tahun 1996 miliar, usia guys. 27 tahun. Ricky Kambuaya memiliki nilai transfer sebesar 4,78 miliar rupiah per musim. Yang kelima ada nama Rahmat Irianto dari Persib Bandung. Rahmat Irianto Persib merupakan Bandung. pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan. Ia merupakan pemain ini pun kelahiran muda lagi, Surabaya 23 tahun. pada tanggal 3 September 5,68 1999 miliar usia 24 nilai tahun. market per Rahmat musim. Irianto memiliki nilai transfer sebesar 5,65 miliar rupiah per musim. Selanjutnya di posisi pemain sayap. Selanjutnya pemain sayap, oke. Yang pertama ada nama Witan Witan Sulaiman dari Sulaiman. Persija Jakarta. Witan Sulaiman merupakan Persija. pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan pemain kelahiran Palu pada 21 tanggal tahun, 8 muda Oktober juga. 2001 usia 21 tahun. 3,91 Witan Sulaiman memiliki nilai miliar, transfer guys. sebesar 3,91 miliar rupiah per musim. Yang Nilainya. kedua ada nama Rafael Strijk dari Oke, Edo Den Haag, Rafael Belanda. Strijk.
Rafael Struijk Dari Belanda merupakan nih. pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri. Ia merupakan pemain 19 kelahiran tahun, Belanda pada tanggal 27 Maret 2003 usia 19 tahun. Adapun nilai pasar Rafael Struijk saat ini adalah 1,30 miliar rupiah per 30 musim. miliar. Masih rendah Yang lagi. ketiga ada nama Egy Maulana Oke, Fikri Egy dari Maulana Dewa Fikri. United. Dewa Egy United. Maulana Fikri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi ini utamanya sebagai rendah pemain lah, sayap nggak tinggi. kanan. Ia merupakan pemain kelahiran 23 Medan tahun, pada tanggal 7 Juli tahun 2000 3,91 usia miliar. 23 Dia tahun. punya market. Adapun untuk nilai pasar Egy Maulana Pasaran saat ini per adalah musim. 3,91 miliar rupiah per musim. Yang keempat ada nama Stefano Lillipali dari Lillipali. Borneo FC. Stefano Lillipali merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm Lillipali ini pemain dengan lama posisi sudah kan utamanya di sebagai Indonesia. pemain sayap kiri. Ia merupakan pemain kelahiran 30 Belanda pada tahun tanggal sudah. 10 Januari 1990 usia 30 Nilai tahun. pasaran Adapun untuk 5,21 nilai pasar miliar. Stefano Lillipali saat ini adalah 5,21 miliar rupiah per musim. Kira pemain veteran Yang lah dia kelima ini ada di nama Sadil Ramdhani dari Indonesia. Sabah Oke, FC. Sadil. Sadil Masih lagi Ramdhani Sadil ya. merupakan pemain yang memiliki tinggi badan Kita tengok berapa 172 nilai cm Sadil nih. dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri. Ia merupakan pemain kelahiran Raha 24 pada tahun. tanggal 2 Januari 1999 5,21 usia miliar ya. 24 tahun. Adapun untuk Nilainya. nilai pasar Sadil Ramdhani saat ini adalah 5,21 miliar rupiah per musim. Selanjutnya di posisi pemain Oke, striker. posisi striker atau Yang penyerang, pertama guys. ada Ramadan Sananta, Sananta. dari Persis Solo. Ramadan Sananta merupakan Ini pemain yang memiliki antara tinggi badan 182 penyerang cm utama skuad dengan timnas posisi Indonesia utamanya sekarang. sebagai pemain Tinggi striker ini. depan dan tengah. 182. Ia merupakan pemain kelahiran Daik pada tanggal 27 20 November tahun, 2002 usia 20 tahun. 4,78 Adapun untuk nilai pasar Ramadan miliar. Sananta saat ini adalah 4,78 miliar Dia rupiah punya per nilai musim. sekarang. Yang kedua ada nama Dendi Sulistiawan dari Oke, Dendi Bayangkara FC. Sulistiawan. Dendi Sulistiawan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 176 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia Dari merupakan Lamongan, pemain ya. kelahiran Lamongan pada tanggal 19 Oktober 1996 usia 26 tahun. Di bawah 5. Adapun nilai pasar untuk Dendi miliar Sulistiawan saat ini adalah 3,91 miliar rupiah per musim. Yang ketiga ada nama Dimas Derajat dari Persikabo Dimas. 1973. Ini pun lama sudah Dimas tidak Derajat main, no? merupakan Dimas pemain Derajat yang nih. memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia 26 merupakan pemain tahun. kelahiran Gresik pada tanggal 30 Maret 1997 usia 26 tahun. Adapun untuk nilai pasar Dimas Derajat saat ini adalah 3,48 miliar rupiah per musim. Oke guys, itu diantara daftar skuad timnas senior di bawah kendalian asuhan coach Shin Tae-yong ya. Kalau mengikuti beberapa nama ini, ada beberapa nama lain yang belum. Kalau seandainya lah pemain-pemain keturunan ataupun naturalisasi yang lain seperti yang digembar-gemburkan sebelum ini, yaitu Emil Audiro, Cyrus Margono, Pascal Struijk, Mes Helge, Tom Haye, Jairo, Orat Magon, Manruf. Itu kalau semua dapat dijadikan pemain keturunan ataupun naturalisasi ya, WNI itu, mungkin ada banyak pilihan lagi untuk Shin Tae-yong. Apapun daftar skuad yang dipaparkan tadi itu sangat menggambarkan itulah sebenarnya timnas Indonesia yang paling terkuat di bawah kendali Shin Tae-yong ini. Hampir ke semua pemain-pemain ternama, pemain abroad itu ada dalam list daftar pemain ini, dan ketika menentang Brunei nanti pada 12 Oktober ya. Nah, 12 Oktober itu perlu persediaan. Walaupun dikatakan tadi Brunei itu tidaklah pernah menang ke atas Indonesia ya, tetapi harus berhati-hati. Itu yang perlu kita tekankan di sini. Harus berhati-hati dengan mana-mana tim pun. Walaupun di atas kertasnya datanya itu kita nampak ya, Indonesia itu pasti dapat mengalahkan Brunei, tetapi perlu dengan berhati-hati dan jangan menganggap setiap lawan itu diremehkan. Jadi perlu hormati lawan juga untuk
sukses semasa perlawanan nanti. Jadi mudah-mudahan kita doakan Sinteyong dan juga pemain-pemain dapat memberikan yang terbaik, sebab ini adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ini adalah target Coach Sinteyong selepas melepasi Piala Asia di 3 peringkat. Kini Sinteyong beralih ke level yang lebih tinggi, yaitu Piala Dunia ini, dan harus direalisasikan oleh pemain-pemain yang menggalas tugas untuk timnas senior Indonesia. Kalau melihat di bagian hadapan tadi, adanya Dimas Derajat, Ramadan Sananta, kemudian Witan Sulaiman, Egy Maulana, dan beberapa pemain keturunan Lili Pali membantu bagian serangan juga. Kemudian dibantu juga oleh di tengah Everginer, Rafael Strik, dan juga Maklok macam ada tadi ke Maklok, tetapi Maklok itu mestilah ada kan, dia sudah pemain lama di Indonesia. Kalaupun daftar pemain yang dipaparkan di sini ini tidak lagi menggambarkan secara keseluruhannya pemain-pemain timnas senior Indonesia, mungkin ada beberapa pemain yang belum dimasukkan itu yang dianggap seperti sudah bermain dengan Indonesia itu agak lama, itu pasti akan senaraikan dalam daftar pemain itu nanti. Mungkin ini senarai pemain yang masih dalam pemilihan dan sebagainya oleh Sinteyong. Apapun semua pemain yang dipaparkan tadi itu mampu menggalas tugas, dan saya percaya dan optimis juga daripada penjaga gol Nadio ada di situ, kemudian Hernando Ari ada, walaupun Trisna tadi itu saya tidak pernah melihat dia bermainnya. Itu ada Elkin Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Seni Patinama, Rizky Ridho, semua ada di situ. Dan di bagian tengah Rahmat Irianto, Yaakob Sayuri, Yan Sayuri itu membantu, Kambuaya membantu di bagian tengah, Eva Jiner ada, Marcelino Ferdinand ada, Pertama Arhan ada. Jadi cukup, kalau melihat dari senarai list itu cukup lengkap dengan pemain yang penuh pengalaman bermain di luar dan juga pemain keturunan naturalisasi ya, dan juga pemain-pemain abroad itu yang sudah memang selalu bermain dengan timnas Indonesia dan juga sudah merasai bermain dengan pasukan nomor 1 di dunia, yaitu Argentina. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan list ini tadi? Perlu ada tambahan ataupun masih lagi kalian tidak berpuas hati? Kalian komentar di ruang kolom di bawah ini. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.